Masya Allah, bacalah 6 zikir ini setelah sholat tahajud. Insya Allah, semua hajatmu akan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya berdoa agar Anda senantiasa diberkahi dengan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani. Semoga setiap harinya dipenuhi cinta dan cahayanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Zikir adalah salah satu amalan yang paling ampuh agar kita dapat mengingat Allah, memperkuat iman, dan kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki. Melalui lisan ini, kita bisa mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, apakah Anda sudah tahu bahwa ada beberapa kalimat zikir yang sangat dianjurkan untuk senantiasa dibaca setelah kita melaksanakan sholat tahajud? Zikir ini tidak hanya membawa ketenangan dalam diri, tetapi juga memudahkan kita mencapai segala hajat dan keinginan. Dalam perjumpaan melalui video kali ini, kita akan membahas bahwa ada 6 zikir yang luar biasa mustajabah. Terlebih lagi kalau kita membacanya setelah sholat tahajud, yang mana zikir ini bisa membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggapai seluruh impian serta harapan dalam hidup. Setiap kalimat zikir ini memiliki makna dan keistimewaan tersendiri, dan dengan memahami serta mengamalkannya dengan istiqomah, maka kita akan merasakan dampak yang nyata dalam kehidupan yang kita sedang jalani ini. Kalimat zikir yang pertama adalah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar yang berarti memohon ampunan kepada Allah merupakan salah satu zikir yang agung dan penting dalam Islam. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari melakukan kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Oleh karena itu, istighfar menjadi jalan yang harus kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan jiwa dari noda-noda dosa. Ketika seseorang mengucapkan astagfirullahaladzim, mereka tidak hanya memohon ampunan, akan tetapi juga sebagai pengakuan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki kelemahan dan juga keterbatasan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan barang siapa bertaubat, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-70. Bila kita telah lebih dalam, ayat ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin memperbaiki diri. Memperbanyak istighfar juga memiliki banyak sekali manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam kehidupan dunia, istighfar dapat menjadi jalan untuk membuka pintu-pintu rezeki. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihannya menjadi kelonggaran, setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, istighfar bukan hanya berfungsi untuk memohon ampun,
tetapi juga sebagai cara untuk menarik keberkahan dan rezeki dari Allah. Lebih jauh lagi, istighfar adalah bentuk ibadah yang dapat menenangkan hati. Di dalam banyak situasi, kita sering merasa cemas dan gelisah. Dengan memperbanyak istighfar, hati kita akan lebih tenang. Karena kita merasa bahwa segala kesalahan yang kita lakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penghapusan dosa-dosa ini menciptakan rasa lapang dalam jiwa, sehingga kita bisa lebih fokus dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Salah satu aspek yang paling penting dalam istighfar adalah kesadaran. Seseorang yang banyak beristighfar bahwa mereka menyadari pentingnya hubungan antara mereka dengan Allah. Penting untuk diingat bahwa istighfar tidak hanya dilafazkan dengan lisan saja, tetapi juga harus diikuti dengan niat yang tulus di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya ada istighfar yang banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat adalah doa dan pujian yang diucapkan sebagai wujud penghormatan dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dalam bacaan ini, kita memohon agar Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita tidak hanya mengingat Nabi kita, tetapi juga mengajak kita untuk meneladani akhlak dan ajaran beliau. Sholawat merupakan bentuk zikir yang penuh berkah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya solawat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Membaca sholawat memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Dan salah satu manfaatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan melakukan ini, kita mendapatkan balasan dari Allah yang akan mengangkat derajat kita dan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini adalah janji yang luar biasa bagi mereka yang menjadikan solawat sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan bersolawat, kita tidak hanya menunjukkan cinta kepada Rasulullah, tetapi juga berusaha untuk mengikuti petunjuk dan teladan yang telah beliau ajarkan kepada kita. Sholawat juga memberikan keberkahan dalam hidup kita. Kita bersolawat kepada Allah, memohon agar mengirimkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi. Kita juga insya Allah akan mendapatkan dampak positifnya. Ini bisa berarti rezeki yang lancar, hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Dalam situasi yang penuh tekanan, bersolawat bisa menjadi salah satu cara untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Lebih dari sekedar ucapan solawat, juga merupakan refleksi dari iman kita. Dengan bersolawat, kita menegaskan keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting untuk diingat bahwa solawat bukan hanya sebuah ritual, akan tetapi sebuah pernyataan dari hati. Saat kita mengucapkan solawat, kita harus melakukannya dengan penuh rasa cinta dan penghormatan, sehingga setiap kata yang kita ucapkan menjadi sebuah doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membaca tasbih. Subhanallah. Tasbih yang berarti menyucikan Allah
merupakan salah satu zikir yang paling sederhana namun memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan mengucapkan subhanallah, kita mengakui dan menegaskan keagungan serta kesucian Allah dari segala macam kekurangan. Ini adalah ungkapan pengakuan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak satu pun makhluk yang bisa disamakan dengannya. Bertasbih kepada Allah merupakan fitrah semua makhluk, karena semua diciptakan untuk menyucikan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hanya miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka bertasbih tiada henti-hentinya, malam dan siang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Mengapa tasbih begitu penting bagi kita? Dalam kehidupan seseorang muslim, tasbih berfungsi sebagai pengingat bagi kita tentang kebesaran Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa akan kekuasaan Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Dengan mengucapkan tasbih, kita diingatkan untuk selalu melihat keindahan ciptaannya, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari kehendak-Nya. Tasbih juga membantu kita untuk lebih berserah diri kepada Allah. Ketika kita mulai menyadari keagungan Allah, maka diri ini akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya. Ini menjadi penting sekali ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Dengan mengingat Allah dan bertasbih, hati kita akan lebih lapang dan kita dapat menghadapinya dengan lebih sabar dan tawakal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hati hanya akan menemukan ketenangan dengan mengingat Allah." Hal ini menegaskan bahwa zikir termasuk tasbih adalah cara yang efektif untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Tasbih juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dan bahwa kita perlu menghargai setiap detiknya. Kesadaran ini akan membantu kita untuk lebih bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik dalam bentuk rezeki, kesehatan, maupun kebahagiaan. Yang keempat, membaca tahmid. Alhamdulillah. Arti dari kata Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ungkapan syukur yang paling mendasar dalam Islam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan. Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat Allah begitu banyak dan beragam, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Mengucapkan tahmid bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebuah pernyataan hati. Rasa syukur ini seharusnya mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah sangat senang kepada hambanya yang mengatakan Alhamdulillah ketika ia mendapatkan sesuatu yang baik." Hadis riwayat Imam Muslim. Salah satu keistimewaan kalimat tahmid adalah kita akan mendapatkan kenikmatan, dan bersyukur merupakan suatu bentuk pengakuan bahwa apapun yang kita rasakan saat ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Penting untuk diingat bahwa tahmid bukan hanya sekedar ucapan,
tetapi harus diiringi dengan tindakan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita harus berusaha memperlihatkan rasa syukur kita melalui amal dan perilaku kita sehari-hari. Yang kelima, mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Para ulama tauhid sepakat bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ini adalah salah satu rukun utama dalam akidah Islam yang menjadi pondasi keyakinan setiap muslim. Dengan mengucapkan tahlil, kita menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mengapa kalimat tahlil begitu penting? Kalimat tahlil adalah sebuah pernyataan komitmen terhadap tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang Dia kehendaki." Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari syirik dan betapa pentingnya untuk selalu menegaskan keyakinan kita kepada Allah semata. Kalimat tahlil juga berfungsi sebagai cara untuk menyucikan hati dan jiwa kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam kesibukan dan godaan dunia yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Dengan mengucapkan kalimat tahlil, kita melakukan pembersihan spiritual yang membantu kita untuk kembali fokus pada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan memberikan ketenangan batin dan memperkuat iman kita. Selain itu, kalimat tahlil memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Rasulullah mengajarkan bahwa kalimat tahlil adalah sebaik-baiknya zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalimat yang paling dicintai Allah adalah la ilaha illallah." Ini menunjukkan bahwa mengucapkan kalimat tahlil dapat mengundang keridhaan Allah dan menjadi sumber pahala bagi kita. Tahlil juga menjadi alat untuk menjaga kekuatan iman kita dalam dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan ujian. Kita perlu senantiasa mengingat Allah agar iman kita tetap kokoh. Dengan rutin mengucapkan kalimat tahlil, kita menjaga diri kita dari godaan dan keburukan yang dapat menghancurkan iman kita. Ini juga memperkuat rasa percaya diri kita dalam menghadapi permasalahan hidup. Lebih jauh lagi, kalimat tahlil juga dapat berfungsi sebagai pengingat akan kekuasaan Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menyadari bahwa Allah adalah yang memiliki kendali di atas segala sesuatu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Arti dari kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Zikir ini mencerminkan sikap tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Saat kita menghadapi tantangan hidup dan kesulitan, mengingat Allah melalui zikir ini akan memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Makna dari hasbunallah wa ni'mal wakil adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya penolong yang dapat diandalkan dan bahwa kita tidak sendirian dalam setiap cobaan yang dihadapi. Sumber dari zikir ini terdapat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ali Imran ayat ke-173. Mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung." Mengutip dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengamalkan zikir ini ketika hendak dilemparkan ke dalam kobaran api oleh para penguasa Babilonia, termasuk Raja Namrud. Atas izin Allah, ketika mengucapkan zikir tersebut, api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dingin untuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-69, kami berfirman, wahai api, jadilah dingin, dan keselamatan bagi Ibrahim. Membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil secara rutin akan membantu kita merasa lebih dekat dengan Allah, mengingatkan kita untuk selalu bersandar kepadanya, dan membangun rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Semoga dengan mengamalkan zikir ini, senantiasa kita mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Sahabat beriman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya adalah mengamalkan zikir setelah sholat tahajud memiliki keutamaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan spiritual kita. Zikir merupakan bentuk penghambaan yang mendalam kepada Allah. Dengan melakukannya secara konsisten dapat meningkatkan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Dengan memohon ampunan kita membersihkan hati dari dosa-dosa dan membuka pintu rezeki yang mungkin terhalang. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada perjumpaan di video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.